Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Mamang bakalan bahas manhwa baru yang berjudul Legenda Iblis Kekacauan. Manhwa ini dibuat oleh studio yang sama dengan manhwa Nanomachine dan juga Absolute Sword Sensei, yang mana adalah studio Re-Dice. Manhwa ini menceritakan seorang pria muda bernama Jeong, sang slaughtering side demon, yang merasakan kesenangan dalam membunuh orang lain. Dia kebetulan terlihat seperti Mok Gyungwon, tuan muda ketiga dari Mok Sword Manor. Entah bagaimana, tuan muda ketiga memberinya sebuah tawaran. Kalau kau ingin berpura-pura menjadi diriku dan menjalani hidupku, aku akan mengeluarkanmu dari penjara ini. Namun sayangnya setelah Jeong menerima tawarannya, Mok Gyungwon terbunuh di tangannya, dan ia pun menjalani kehidupan berpura-pura menjadi dirinya. Apakah Mok Gyungwon yang palsu akan bertahan di kehidupan ini? Sang pembunuh berantai memulai hidupnya sebagai tuan muda ketiga dari Mok Sword Manor yang hebat. Manhwa ini bergenre action, adventure, fantasi, serta murim dengan autornya Han Jong-wolya dengan rating saat ini 4,5 dari 5. Dan sedikit info guys, manhwa ini terjadi sekitar 800 tahun yang lalu sebelum manhwa Nanomachine dan juga manhwa Absolute Sword Sense terjadi 1000 tahun yang lalu sebelum Nanomachine dimulai. Semuanya berawal dari siang hari itu, Jeong yang membantu kakeknya menjalankan sebuah toko herba baru kembali dari gunung. Namun setibanya ia di rumah kakeknya, ia bisa melihat dengan jelas tubuh kakeknya telah terbagi dua, terbunuh, dan bahkan rumahnya dibakar. Meski begitu, Jeong hanya terdiam datar menatap mayat kakeknya sembari berpikir, kakekku sudah meninggal. Dia dipotong menjadi dua. Begitulah cara dia meninggal. Air mataku tidak mau keluar. Aku juga tidak merasakan kesedihan sama sekali. Meski dia keluarga yang aku punya. Betapa buruknya aku sebagai manusia. Kita mundur ke hari sebelumnya, di saat dimana kemarin Jeong pun telah tiba dari gunung membawakan herbal untuk kakeknya. Kakek, lihat, ini Spirit Connection Herb. Kakeknya yang tengah memilah-milih herb membalas, kau sudah kembali, kerja bagus. Dengan riangnya, Jeong menimpali, aku mencari ke bagian barat seperti yang kakek bilang, dan di sana aku menemukannya. Kakeknya pun kini mendekat berkata, oh, itu juga cukup besar. Kita bisa mendapat paling tidak 5 nyang untuk ini. Jeong membalas, ah iya, ada sarang rubah tepat di sebelah tumbuhan itu. Tapi sang ibunya tidak ada di sana, cuma ada bayinya saja. Mendengar hal itu, kakeknya pun segera bertanya, jadi apakah membunuh bayinya? Jeong membalas, ah, kenapa begitu? Ibunya akan sedih kalau dia kembali lalu melihat bahwa semua anaknya sudah dibunuh. Kakeknya pun melanjutkan, itu benar, kerja bagus, taruh itu, dan ayo kita makan malam. Jeong pun kini berlalu, membawa wadah di pangkuannya. Oke kakek, namun di saat itu, tiba-tiba saja kakeknya menatapnya dengan tajam, lalu menekankan, Jeong, apakah bisa berjanji pada kakek? Jeong pun berbalik bertanya, apa? Kakeknya menekankan, sifat sejati yang kau sembunyikan di dalam dirimu itu, jangan pernah menunjukkannya kepada siapapun. Kita kembali ke hari di mana Jeong menemukan tubuh kakeknya terbelah dua. Saat itu, setelah mengingat perkataan kakeknya yang mana menyuruhnya untuk jangan pernah menunjukkan kepribadiannya yang asli kepada siapapun, Jeong tersenyum dan tak bisa menahan sifat sejatinya. Maafkan aku, kakek. Kurasa aku tidak bisa menjaga janji itu. Tepatlah berpikir seperti itu, Jeong pun mengambil sabit
yang tergeletak tepat di samping mayat kakeknya, lalu berlari, membabi buta siapapun yang dilihatnya. Keesokan harinya, di kota Zhongyang, terlihat beberapa gerobak yang tengah membawa para tawanan yang mereka tundukkan. Melihat gerobak-gerobak itu, para warga di sekitarnya pun seketika bergumam kesal. Coba lihat mereka. Mereka semua adalah para kriminal rendahan dan bandit gunung. Bajingan tidak berguna. Mati kalian, dasar babi. Buh! Di tengah keramaian itu, di sebuah restoran di samping jalan, terlihat seorang pria yang duduk di samping jendela. Kini tertarik dengan sebuah gerobak, di mana di atasnya hanya terdapat satu orang saja. Siapa itu? Kenapa dia ada di kandang itu sendirian saja? Mana? Oh iya gini, itu. Sembari meminum alkohol di tangannya, pria itu bergumam. Dia masih muda, pasti seumuran dengan tuan muda. Mendengar gumamannya, rekan semejanya yang ia panggil membalas, "Kita tidak boleh meremehkannya. Cuma karena dia masih muda, dia pasti adalah yang terburuk dari semua tawanan itu." Si pria menimpali, "Ya, kurasa itu sebabnya ia ditempatkan di kandangnya sendiri." Sembari memesan minuman kepada pelayan di sana, rekannya berkata, "Kau pasti tidak akan takut karena kau adalah bagian dari murim. Tapi kau akan terkejut kalau aku bilang padamu berapa banyak yang sudah ia bunuh menggunakan sabit. Orang-orang bahkan memanggilnya Slaughtering Side Demon." Mendengar hal itu, dengan entengnya si pria membalas, "Jadi dia cuma pembunuh ya?" Rekannya menimpali, "Jangan begitu. Jadi, permintaan macam apa yang kau punya kali ini?" Pria itu berkata, "Ya, aku perlu mempekerjakan seseorang, anak muda, seseorang yang tidak akan ada yang peduli padanya meskipun dia mati." Namun tiba-tiba saja, pria tersebut menghentikan kalimatnya ketika ia melihat seseorang melempar sebuah batu kepada Jeong di kandangnya. Kau pantas menerima lebih dari sekadar hukuman ilahi. Mamam tuh batu, dasar kau parasit." Di tengah sorak-sorai ramai yang mengejek Jeong, Jeong sendiri hanya tersenyum mendongakkan kepalanya hingga membuat si pria sebelumnya tersentak kaget. Bersama dengan hal itu, rekannya berkata, "Dia cukup cantik sampai bisa disalahpahami sebagai wanita. Dia membunuh orang dengan muka yang cantik itu." Namun tiba-tiba saja rekannya menghentikan kalimatnya ketika si pria tadi tiba-tiba berdiri dari kursinya. "Aku tak punya lagi permintaan padamu." Bahkan sebelum rekannya menyelesaikan kalimatnya, pria tersebut telah berjalan pergi keluar dari restorannya. "Apa? Kau sudah memanggilku kemari? Woi!" Gedanta. Kini, di saat rombongan tahanan melewati restorannya, si pria tadi sempat melirik ke arah Jeong di belakang sembari berpikir, ketemu, dia adalah kandidat yang sempurna. Malam harinya di kastil dalam kota Zhongyang, penjara Golden Jade Hall. Di salah satu penjaranya, terlihat Jeong yang dirantai dan bahkan dijaga dengan ketat. Saat itu, Jeong bersandar di dinding sembari berpikir, "Aku terlalu gegabah, bajingan itu." Kita mundur ke hari sebelumnya, di mana Jeong tertangkap oleh seorang seniman bela diri. Di saat pria tersebut mencekik Jeong, ia tersenyum berkata, "Itu mengesankan. Aku penasaran siapa yang sudah mengikuti kami. Tak kusangka ternyata dia adalah seorang anak kecil yang tidak tahu seni bela diri." Mengingat hal tersebut, Jeong pun kembali berpikir, dia seorang monster. Aku akhirnya berhasil menemukan siapa orang yang sudah membunuh kakekku. Tapi dia berbeda dari orang lain. Ia mengalahkanku sebelum aku bahkan bisa melakukan apa-apa. Sekalipun aku harus melawannya lagi, hasilnya pasti akan sama. Aku tak bisa memikirkan cara untuk membunuhnya. Anak kecil yang tidak tahu seni bela diri kah? Bela diri ya? Kalau aku belajar seni bela diri,
Apakah aku akan bisa mengalahkannya? Tidak. Apa bahkan aku bisa mendapatkan kesempatan itu? Aku bisa saja tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua. Di saat Jeong tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada sebuah asap yang lama-kelamaan mulai memenuhi ruangan di sana. Asap? Apa ada api? Tidak, aromanya berbeda. Aku sudah pernah mencium dan memakan segala macam herba saat tinggal bersama kakek. Ini ekor kadah, ubi ungu, akar valerian, akar kelahiran, aroma tidur. Dan sesuai dugaannya, ketika asapnya memenuhi ruangan itu, para penjaga di sana pun kini terlelap tidur nyenyak di sana. Jeong pun kini memejamkan matanya, dan tak lama kemudian ada seorang pria yang masuk ke dalam penjaranya. Setelah sebentar menatapnya, pria tersebut langsung melepaskan rantai yang mengekang kaki Jeong. Namun di saat ia akan melepaskan rantai di tangannya, ia dikejutkan ketika melihat Jeong yang buka matanya menatap ke arahnya. Dan saat itu, sebelum si pria bisa bereaksi, Jeong langsung menendangnya. Kau saat Lalu Jeong pun memanfaatkan hal itu untuk berlari pergi dari sana. Sembari berlari, Jeong berpikir, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini adalah kesempatanku. Aku mampu tetap terjaga karena herba-herba itu dikombinasikan dengan sangat buruk. Namun sayangnya, Jeong tak mampu berlari terlalu jauh karena tiba-tiba saja pria yang tadi ia tendang telah mengejarnya dan bahkan menotok titik meridian di punggungnya. Aku sudah mengenai titik tekanmu. Kau tidak akan bisa bergerak lagi. Tentunya, hal tersebut membuat Jeong tersentak kaget. Namun, di saat ia tak bisa bergerak, si pria tadi langsung mendorongnya hingga Jeong terpental menabrak dinding penjaranya. Kapan dia menyusulku? Apa ini seni bela diri? Seorang seniman bela diri? Apa mungkin dia yang sudah membunuh kakekku? Tidak, penampilannya memang mirip, tapi bajingan itu punya bekas luka di mata kirinya. Tak lama kemudian, di saat Dam terkulai tak berdaya, seorang pria muda bertudung memasuki penjara tersebut. Penjaga Kam, apa dia orangnya? Si pria tersebut yang disebut penjaga Kam membalas, tuan muda, sudah saya katakan untuk menunggu di luar saja. Namun tuan mudanya menyela, aku belum pernah berada di dalam penjara sebelumnya. Aku selalu ingin melihatnya setidaknya sekali. Tapi ini ternyata sama sekali tidak menarik. Ini hanya beraroma buruk. Apa dia orangnya? Dudukkan dia supaya aku bisa melihat wajahnya dan ambilkan kursi. Dengan begitu, penjaga kampung langsung melaksanakannya. Kini, setelah Jeong didudukan menghadap ke arah si tuan muda, di mana ia bisa melihat wajahnya, si tuan muda pun tersenyum melepaskan topi di kepalanya. Kau benar, dia benar-benar mirip denganku. Orang yang terlihat persis mirip denganku muncul di situasi seperti ini. Mau disebut apa lagi kalau bukan takdir? Sepertinya kau juga sangat terkejut ya. Ku dengar kau sudah dihukum mati. Giliranmu akan tiba 2 hari lagi. Hidup memang sangat tidak adil. Kita terlahir dengan wajah yang sama, tapi aku adalah seorang tuan muda dan kau seorang terpidana mati. Dengar, aku akan berimu kesempatan yang sangat langka. Kesempatan untuk menjadi tuan muda ketiga dari Moksword Manor yang agung. Sebuah kesempatan untuk menjadi penggantiku, Mok Gyungwon. Itu tidak akan sulit. Kau hanya akan terkurung di dalam manor dengan makanan yang enak, pelayan yang cantik dan semo, dan kasur yang nyaman. Kau akan bisa menikmati segala hal yang belum pernah kau rasakan seumur hidupmu. Dan setelah itu berakhir, kau akan menerima banyak sekali uang supaya kau bisa pergi kemanapun yang kau mau sebagai pria yang bebas. Jika kau mau melakukannya, makanlah ini. Melihat tangan penjaga Kam yang menjulur ke arahnya, membawa sebuah pil di atasnya, Jeong bertanya, apa itu racun? Penjaga Kam membalas, apa menurutmu
kami akan percaya begitu saja. Padahal kau adalah seorang tawanan. Kalau kau berhasil menyelesaikan pekerjaan itu, aku akan memberimu penawarnya. Jadi, bagaimana menurutmu? Sembari melihat ke arah pil tersebut, Jeong berpikir, kakek, aku telah diberikan kesempatan kedua. Dengan begitu, Jeong pun kini membuka mulutnya hingga ia bisa menelan pil tersebut. Di saat ia mengunyah pil tersebut, Jeong berpikir, kesempatan untuk membalas dendam. Kemudian setelah menelannya, Jeong berkata, sekarang, apa kau benar-benar akan memberikanku kesempatan itu? Tuan Muda Mok membalas, pilihan yang bijak. Penjaga Kam, kau sudah boleh melepaskan segala titik tekanannya dan begolnya juga sekarang. Dengan begitu, penjaga Kam pun kini mendekat dan melepaskan sesuai perintah Tuan Mudanya. Baik Tuan Muda. Kini, borgol di tangan Jeong pun telah terlepas dan dia bisa berdiri menghela napasnya panjang. Lalu penjaga Kam menuturkan, saya akan memandu jalannya. Tolong ikuti kami di belakang Tuan Muda. Mendengar hal itu, sembari berjalan mengikutinya, Tuan Muda Mok membalas, baiklah, dan hei kau, berjalan di depanku. Saat kemudian, dikala penjaga Kam membuka pintu belakang penjaranya, ia berkata, kita aman, tolong berhati-hati ketika mengikuti saya. Namun, penjaga Kam malah dikejutkan ketika ia melihat Tuan Mudanya telah terbunuh. Kepalanya digilir oleh Jeong, terbalik ke belakang. Apa? Video ini pun diakhiri dengan melihat keterkejutan penjaga Kam. Jeong pun melepaskan tubuh Tuan Muda Mok hingga terjatuh. Lalu ia tersenyum berkata, ups, sekarang bagaimana? Penjaga Kam yang palsu sudah mati sekarang. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.